Sifat dasar manusia sebenarnya bahwa apapun yang diusahakan, ya, apapun yang mungkin dicita-citakan oleh dirinya itu pasti akan kembali ya kepada dirinya sendiri. Sobat Naro, sadar nggak kita kalau sebenarnya tuh kita tuh adalah manusia-manusia yang angkuh, yang ego, yang sombong, yang suka melakukan yang namanya pembenaran. Tunggu dulu, jangan langsung bilang, "Waduh, ini orang kok baru juga mulai video langsung menjudge," gitu ya. Kan nanti kita akan coba buktikan ya dengan beberapa bentuk kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Apakah salah satunya ada melekat pada diri kita? So, stay tune di The Naruh Sabda. Nah, oke, disclaimer, sobat Naro semua, ya pertama-tama saya membuat video ini bukan untuk memojokkan ya satu pribadi tertentu ataupun juga bukan untuk menjelek-jelekan ya atau menjustifikasi. Video ini juga bukan pembenaran. Jadi saya membuat video ini bukan untuk membenarkan mungkin saya ataupun kalian sobat Naro yang seolah-olah menjadi korban. Jadi video ini tidak memvalidasi kalian ya. Anggap saja bahwa kita sedang akan menjadi pelaku utamanya gitu. Kita merefleksikan, kita berkaca pada diri sendiri gitu ya. Nah, dan juga yang disclaimer yang terakhir, saya harap jika ada dari antara sobat Naro yang mungkin sudah mulai merasa nggak enak atau terganggu ya karena melihat mungkin judul thumbnailnya gitu ya, lebih baik saya sarankan jangan menonton, jangan dilanjutkan karena mungkin ini akan berisi teguran-teguran yang menohok hati gitu ya, yang mungkin akan membuat hati kalian itu menjadi panas gitu. Dan juga saya bukan seorang pakar psikologi ya, jadi saya pure membahas ini untuk justru akan membuka diskusi di antara kita semua sobat. Mungkin saya bisa dikritisi, mungkin ada yang bisa menambahkan nanti di kolom komentar mengenai karakteristik sifat manusia yang pada dasarnya memiliki ego dan juga kesombongan. Nah, mungkin untuk pertama kita akan mulai dengan yang sedang kita lihat, yang sedang kita jalani saat ini ya. Kita mungkin sebagai penonton YouTuber atau penonton konten-konten sosial media gitu ya, yang setiap harinya kita suka nge-like video-video orang, kita suka subscribe, kita suka follow gitu ya. Kita sebagai penonton biasa mungkin tidak usah tertutup lah, kita terbuka saja bahwa memang setiap channel, setiap kanal-kanal YouTube gitu ya, itu pasti pemiliknya itu punya atau berusaha untuk mencari keunikan gitu ya, keunikan apa yang dimiliki oleh channel YouTube-nya. Supaya apa? Ya ini kita realistis aja. Karena memang kalau kita tidak memiliki keunikan antara channel, misalkan channel ini, channel The Naruh Sabda dengan channel-channel yang lain, mungkin orang tidak akan tertarik dan mungkin akan kalah ya dengan pasar-pasar channel yang udah lebih jauh lebih terkenal ya. Ya saya sih sadar sendiri aja ya, channel ini kan juga tidak terkenal gitu ya katakanlah. Ya saya membangun ini hanya untuk bertukar pikiran gitu ya di sosial media. Channel-channel agama tidak juga terlepas dari yang namanya ego. Jadi mungkin channel itu bilang bahwa channelnya itu dibangun dengan dasar kristosentris. Artinya dia menempatkan Tuhan itu sebagai pusat, bukan dirinya. Jadi dia membuat konten itu ya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi tetap saja ya, tadi kalau kita balik lagi bahwa setiap pemilik channel itu akan berusaha mencari keunikan, akan berusaha pasti keinginannya supaya orang-orang itu juga datang untuk bertanya kepada dirinya gitu. Jadi itu adalah sifat dasar manusia sebenarnya bahwa apapun yang diusahakan ya, apapun yang mungkin dicita-citakan oleh dirinya itu pasti akan kembali ya kepada dirinya sendiri. Gitu. Itu sifat dasar manusia. Tapi sekali lagi bahwa pengertian ego yang tadi semua manusia miliki itu tidaklah berkonotasi negatif ya, kecuali ego itu over. Ego sendiri juga kan berasal dari bahasa Yunani, artinya kan saya, aku. Dan dari ego inilah nanti kita akan dibawa kepada yang namanya sifat atau karakter kesombongan. Jadi egoisme dan kesombongan ini adalah seperti dua sisi mata koin gitu ya, saling melengkapi. Kalau seorang egoisme itu pasti akan dibarengi dengan yang namanya kesombongan. Begitupun sebaliknya kalau dia sombong, dia pasti akan memiliki sifat egoisme. Gitu. Nah makanya ada sebuah penelitian di Amerika, salah satu universitas di Amerika, meyakini dan mengatakan bahwa bahkan anak kecil usia 5-7 tahun pun gitu ya, itu sudah mulai memiliki yang namanya tanda-tanda egoisme. Yaitu ketika mereka merasa lebih pintar, lebih tahu daripada orang tua mereka. Lebih daripada orang dewasa gitu ya. Nah, tetapi memang kemudian seiring bertambahnya usia, semakin dewasa mereka akan
sifat egoisme itu akan semakin turun gitu ya. Mereka akan lebih melihat realitanya bahwa mereka memang tidaklah lebih tahu daripada orang dewasa. Kalau kita bicara soal kesombongan ya, atau congkak atau angkuh atau tinggi hati atau apapun lah namanya gitu ya. Secara teologi ada yang meyakini bahwa konon ini tuh berasal dari malaikat yang melakukan dosa itu, dosa kesombongan. Malaikat yang dikenal dengan nama Lucifer yang akhirnya jatuh ke bumi ya. Karena kan malaikat Lucifer dikenal malaikat yang paling indah, yang paling rupawan, paling dekat dengan Tuhan gitu ya. Tetapi karena sifat kesombongannya, dia merasa lebih hebat daripada malaikat-malaikat yang lain. Lalu juga dia merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Bahkan karena sifat itu dia merasa ingin menyamai Tuhan. Dan karena itu pun dia dibuang ya, jatuhkan ke bumi gitu ya. Nah itu secara teologinya berarti bahwa memang dosa kesombongan ini begitu ya adalah dosa yang luar biasa, yang memang sangat-sangat kompleks, yang sangat rumit, yang memang semua dosa itu berasal daripada yang namanya kesombongan atau egosentris tadi begitu ya. Makanya tokoh-tokoh sejarah di dalam Alkitab ya, dari mulai Adam sampai dengan Nuh gitu ya, Abraham gitu, Musa, ataupun ke tokoh-tokoh yang lain yang memiliki sifat kesombongan ya di dalamnya, itu pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan. Menara Babel ya, menara yang dibangun sampai ke langit ya oleh masyarakatnya. Bahkan Tuhan katakan bahwa masyarakat Babel ya, orang-orang Babel ketika itu menganggap tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka semua bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tetapi buktinya Tuhan dapat mengacau balaukan bahasa mereka, mencerahkan bangsa Babel. Ya, artinya Tuhan sangat membenci, bahkan dalam firman Tuhan kalau kita baca itu Tuhan sangat membenci orang-orang yang congkak, yang angkuh, yang sombong. Ya. Ada salah satu sabda Tuhan yang mengatakan keangkuhan mendahului kehancuran, sedangkan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, jadi buat sobat-sobat Naro semua, ini pendahuluan ini semoga bisa menegur, ya bisa membuat kita refleksi diri. Sebaiknya kita tidak lakukan lagi, kita tidak lanjutkan lagi menjadi orang yang angkuh, yang sombong. Menurut ilmu psikologi memang yang namanya kesombongan ini adalah proses yang terjadi secara alamiah di dalam kehidupan manusia, yaitu proses penciptaan atau pembentukan citra diri atau nilai diri seseorang. Ya ini secara psikologi gitu. Jadi kalau ada orang contohnya yang seorang pemanah lah ya, pemanah yang sudah 2 kali 3 kali memanah dan tepat sasaran ya gitu ya. Terus dia bisa menganggap dirinya dia adalah seorang yang bermata elang, pemanah yang sangat handal begitu ya. Karena 2 sampai 3 kali berturut-turut itu dia selalu tepat sasaran gitu ya. Kemudian dia melihat pemanah lain ya yang baru sekali percobaan, 2 kali percobaan, 3 kali percobaan itu gagal ya, meleset dari target gitu ya. Lalu dia mentertawakan pemanah itu. Lalu dia bahkan mencemooh dan menganggap bahwa dialah yang paling hebat di antara pemanah-pemanah yang lain. Padahal possibility-nya, kemungkinannya bisa saja di percobaan keempat sampai dengan katakanlah ke percobaan yang 100, pemanah ini yang sombong tadi itu bisa gagal. Ya kan, karena dia baru mencoba 1 sampai 3 kali dan berturut-turut memang mencapai target. Sedangkan pemanah yang gagal tadi, yang dianggap remeh, yang dianggap enteng, itu bisa saja di percobaan keempat sampai dengan ke-100 gitu ya, itu bisa berhasil berturut-turut. Jadi bisa saja kondisinya jadi berbalik gitu. Tetapi itulah, jadi kondisi kesombongan secara psikologi gitu ya, yang diteliti oleh para peneliti psikologi di salah satu universitas di Amerika, mengatakan bahwa ini adalah pembentukan citra diri atau nilai diri yang salah, yang terlalu berlebih-lebihan. Dan menurut pakar-pakar tersebut, ya setidaknya ada 3 tahapan orang bisa merasakan dirinya sombong. Yang pertama, kesombongan untuk diri sendiri. Jadi maksudnya orang yang sombong itu dikip di dalam hatinya, merasa diri saya bisa melakukan segala hal, bahwa saya ini adalah Superman, saya bisa melakukan segala sesuatu, tetapi tidak saya ungkapkan. Itu kesombongan yang bisa dikatakan masih stadium 1 yang belum terlalu parah. Nah, tahapan yang kedua atau stadium lanjut gitu ya, itu orang yang sudah mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya nilai kalian pasti tidak akan bisa melakukan apa yang saya lakukan, ya. Pasti value saya lebih tinggi daripada kalian yang menonton. Ya, itu kalau saya anggap diri saya lebih tinggi. Itu adalah stadium lanjut dalam hal kesombongan.
Jadi saya sudah mulai membanding-bandingkan. Ya, dan penilaian itu saya lakukan tanpa saya konfirmasi atau cek dulu gitu ya. Jadi saya tidak tanya dulu sama sobat. Pokoknya penilaian saya bahwa saya lebih baik, saya lebih hebat daripada sobat semua. Ya. Dan itu memang tetap saya keep di dalam hati saya. Stadium terakhir, ya tahapan terakhir dalam kesombongan itu adalah orang tersebut sudah mulai melakukan tindakan. Jadi setelah dia menilai bahwa dia lebih hebat daripada teman-temannya gitu ya, lalu dia mulai menganggap remeh teman-temannya, bahkan mulai mempermalukan teman-temannya, ya, bahkan juga mulai menjelek-jelekan, mencibir, ya. Nah ini kesombongan yang sudah akut, yang sudah parah gitu ya. Dan menurut para pakar psikologi di Universitas Michigan yang ada di Amerika itu gitu ya, bahwa orang yang sudah melakukan 3 hal ini, yang sudah mencapai yang namanya kesombongan ini gitu ya, itu cenderung menanggapi kita itu dengan amarah, dengan emosi. Ya. Lalu juga orang tersebut akan sulit untuk kita ajak ngobrol. Berdasarkan pengalaman, lagi-lagi berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ketika itu, yang merasa diri saya lebih hebat daripada orang lain gitu ya. Saya ingin mencoba menambahkan beberapa hal yang mungkin sobat perlu tahu. 8 bentuk kesombongan yang dimiliki oleh manusia yang mungkin tidak disadari gitu ya. Nah, yang pertama ada yang namanya flexing atau bahasa lainnya narsis gitu ya. Nah, ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sampai sekarang mungkin masih melanda, bahkan sekarang itu kan bahkan makin menjadi dengan ada media sosial gitu ya. Orang-orang yang menganggap dirinya itu harus dihargai sama orang lain, ingin dipuji, ingin diakui oleh orang lain gitu ya. Baik itu kekayaannya, baik itu ketampanan dirinya, kecantikan dirinya, kehebatan dirinya, pokoknya serba ingin diakui. Makanya dia biasanya akan memposting dirinya di sosial media, dia akan naik ke panggung gitu ya supaya dilihat oleh orang lain begitu. Nah ini fenomenal. Nah yang kedua adalah mungkin mirip-mirip, yaitu gejala hedonisme atau hedon. Jadi orang yang berfoya-foya gitu ya, yang menghamburkan hartanya, mungkin yang gaya hidupnya itu sudah terlalu laks atau terlalu mewah gitu ya. Yang menganggap bahwa oh masih ada esok hari. Dia menganggap bahwa tabungannya itu masih cukup buat besok-besok hari gitu ya. Yaitu termasuk gaya hidup hedon. Nah yang ketiga ada bentuk yang namanya orang yang perfeksionis. Nah ini juga termasuk bentuk kesombongan. Ya, sadar atau tidak sadar orang yang perfeksionis akan memberlakukan standar dirinya itu untuk orang lain. Ya ini sudah saya alami. Ketika dulu saya orangnya termasuk perfeksionis ya. Saya tidak mau bahkan kalau ada sendal yang miring itu akan saya harus lurus gitu ya. Bahkan kalau ada orang lain yang saya nilai ini orang kok kayak jorok banget ya, saya akan melakukan itu kepada orang itu supaya orang itu harus bersih pokoknya. Kalau enggak saya nggak mau deketin dia. Nah itu saya sudah satu menghakimi, kedua juga saya memberlakukan standar itu kepada dirinya, gitu ya. Orang yang perfeksionis itu akan juga adalah orang yang sangat detail, orang yang tidak mau toleransi kalau ada kesalahan, gitu. Nah ini ciri-ciri atau salah satu bentuk kesombongan. Keempat itu ada bentuk pembenaran diri. Jadi orang yang suka membenarkan dirinya itu pasti tidak akan mau disalahkan. Ya, dia akan mencoba mencari argumen-argumen untuk membangun benteng dirinya dan juga bahkan untuk menyerang orang lain, gitu ya. Baik itu kondisinya dia memang benar-benar sedang dalam keadaan benar ataupun dia salah. Selalu menganggap bahwa dirinya itu benar. Nah ini perlu diperhatikan. Orang yang selalu menganggap dirinya benar, ya itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Ya. Bahkan dia juga malu untuk mengakui yang namanya kesalahan, gitu ya, anti kritik gitu. Nah, kemudian yang kelima ada orang yang tidak menganggap serius. Nah, ini atau meremehkan ya. Nah, sobat, dulu saya orangnya itu ketika saya dulu masih senang zamannya PlayStation ya, main PS dengan teman saya. Itu kalau saya tahu lawan saya itu adalah orang yang tidak pintar main game, saya akan coba ambil tim main sepak bola gitu ya, tim yang paling lemah gitu. Itu salah satu bentuk saya meremehkan, tidak menganggap serius segala sesuatu. Jadi orang yang tidak menganggap serius ketika contohnya kita sedang berbincang-bincang dengan dia, tapi dia tuh malah bercanda, tidak fokus dengan apa yang kita ngomongin, itu hati-hati, bisa jadi itu gejala orang tersebut memiliki gejala namanya kesombongan. Jadi perlu kita cek dulu ya kalau kita mau
ngomong, mau curhat sama orang yang kita mungkin anggap dia jadi teman curhat kita, ya kita perlu cek juga orang ini nganggap serius gak sih omongan kita, atau cuman sekedar main-main aja gitu, buang-buang waktu kita aja gitu ya. Di dalam pekerjaan adalah orang-orang yang tidak sepenuh hati bekerja. Nah ini untuk kalian yang seorang yang manajer gitu ya, seorang yang pengusaha, mungkin perlu diperhatikan juga kalau kalian ingin punya karyawan, sobat. Apakah karyawan itu benar-benar serius 100% memberikan kemampuan terbaiknya, atau mentang-mentang dia CV-nya mungkin pengalamannya sangat banyak, terus ketika dikasih tugas, dikasih job desk-nya, ya dia kelihatan tidak sesuai dengan pengalaman hidupnya. Jadi dia mungkin menganggap ya udahlah, karena mungkin gajinya segini ya saya akan berikan semampu saya. Nah ini juga sudah masuk ke dalam habit orang Indonesia ya. Karena dia merasa bahwa gajinya yang dia terima itu tidak sepadan, maka dia memberikan hanya separuh kemampuan dirinya. Jadi dia merasa bahwa oh ya itu sudah normal, wajar. Kenapa? Karena saya digaji cuma kecil, padahal itu bentuk kesombongan dirinya. Ya. Nah, yang keenam ya, ada juga yang namanya judging atau menghakimi. Ini salah satu bentuk juga orang yang sombong. Sabda Allah mengatakan bahwa ukuran yang dipakai kita untuk menghakimi orang lain itu akan dibalikan untuk menghakimi kita, akan dibalikan untuk mengukur kita. Ya, jadi gampang sekali menghakimi orang, bahkan tanpa mengkonfirmasi ya ke orang itu bahwa apakah orang itu benar-benar salah atau benar, kita sudah langsung menghakimi, menjudge dia. Ada juga anti mengalah, ini yang ketujuh ya. Anti mengalah ini, sekalipun dirinya benar, dia tidak mau mengalah gitu ya. Ada orang yang benar-benar itu anti mengalah, karena apa? Dia merasa dia benar, harusnya yang mengalah itu yang salah dong. Gitu ya. Itu kan standar dunia kan seperti itu, umum yang dianggap normal, padahal kalau kita mau sadar gitu ya, harusnya kan kita tuh berlomba-lomba untuk merendahkan hati kita. Supaya kita duluan minta maaf. Supaya damai itu benar-benar terasa. Dan termasuk yang terakhir ini, yang kedelapan yang mungkin jarang kita sadari juga adalah orang yang over low profiling. Jadi orang yang terlalu rendah hati, dibuat-buat. Saya pernah menghadapi orang yang seperti ini ya. Ketika itu, orang itu pun sangat-sangat menunjukkan apa ya, kerendah hatiannya ya. Dia sangat-sangat sopan, sangat-sangat apa tuh namanya, bahkan mungkin sampai nunduk gitu ya di depan saya. Tetapi ketika saya perhatikan kok bertolak belakang dengan sikap yang lainnya. Artinya dia rendah hati, memasang sangat rendah hati, tapi kok omongannya kasar gitu ya. Bahkan di luar sana banyak omongan tentang dia itu bahwa orang ini tidak benar, tidak baik. Tapi di depan saya dia sampai nunduk gitu ya, sampai seperti dalam tanda kutip cium tangan gitu ya. Nah jadi orang yang over rendah hati ini juga adalah bentuk kesombongan. Artinya gini loh, orang yang terlalu rendah hati, dibuat-buat gitu ya, terlalu rendah hatinya, sebenarnya ada udang di balik batu. Saya yakin ada sesuatu yang dia pendam, yang dia itu mungkin merasa bahwa saya ini kan cuma pura-pura supaya kamu senang aja, supaya saya dapat sesuatu, supaya saya dinilai ini adalah orang yang rendah hati. Padahal sebenarnya dia itu adalah orang yang sombong. Dari sekian bentuk kesombongan tadi yang saya sudah ungkapkan gitu ya, sadar atau tidak sadar kita sebenarnya sudah terjebak di dalamnya. Buktinya apa? Mungkin ada dari kalian yang merasa bahwa oh saya bukan orang yang seperti itu, atau oh apa yang Naro katakan itu tidak benar ya, karena bla 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 bla. Jadi intinya melakukan pembenaran gitu ya. Ya itu terserah kalian. It's up to you guys. Itu hak kalian. Saya cuma menyampaikan apa yang pernah saya lakukan. Dan saya nilai, dan orang lain nilai bahwa itu adalah kesombongan. Dan sabda Tuhan katakan, orang yang sombong akan hancur. Nah bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang sombong ini, yang egoisme ini, yang egosentris ini? Ini adalah hal yang sangat penting. Karena tadi saya bilang, orang yang sombong itu bukan berarti orang yang sedang kita hadapi. Bahkan diri kita sendiri pun sadar tidak sadar sedang melakukan yang namanya kesombongan. Ya, jadi berdasarkan apa yang saya pernah lakukan, saya akan bagikan beberapa pengalaman ya bagaimana saya menghadapi orang yang sombong. Nah, tapi kali ini mungkin kita stop di sini dulu ya sobat semua, supaya kita mungkin pakai ini untuk refleksi ya, supaya kita pakai ini juga untuk ya tambah pengetahuan dulu gitu ya, menilai diri dulu apakah kita termasuk orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang tadi. Nanti di next kesempatan saya akan coba bagikan ya untuk kita semua bagaimana menghadapi orang-orang yang sombong. Terima kasih buat perhatiannya. Sekali lagi jangan sukar untuk kasih kritisi dan kasih komentar kalian.
Salam sehat selalu, salam hangat. Tuhan memberkati kita semua. Salam toleransi.